Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fadila Rizky. Di sini aku akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu video cara menginstal AA Panel Linux server di Docker ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya atau proses dari sebelumnya ya. Kita akan menginstal atau men-setup kebutuhan-kebutuhan atau tools gitu ya. Tools yang digunakan untuk mendevelop PHP gitu. Oke. Jadi tools yang dibutuhkan yaitu Apache, PHP, MySQL, PHP gitu kan. Kita akan menginstal itu di dalam AA Panel. Bagaimana caranya? Mari kita coba di dan ikutin video ini sampai habis ya. Oke. Pertama kita aktifin dulu atau jalankan dulu Docker sebelumnya ya. Karena tadi udah aku matiin sebentar. Oke. Docker ada jalan kan? Sekarang kita tinggal membuka browser, kita buka URL yang tadi 886. Oke, jangan lupa untuk menambahkan kunci atau key-nya ya, AA panel sini. Tahu apa itu autentifikasinya gitu kan. Kita masukkan username dan password. Oke, sudah berhasil masuk. Nah, di sini kan ada rekomendasi ya. Kita bisa langsung mengklik di sini atau kita memilih satu persatu di dalam App Store. Kalau aku sendiri lebih suka langsung memilih di dalam App Store. Oke, jadi ini kan ada menu ya. Jadi ketika kita klik menu ini, misal website, ketika kita klik dia akan menampilkan seperti ini. Dia nggak bisa dibuka gitu kan sebelum kita menginstal Nginx atau Apache server dan yang lainnya juga seperti itu, FTP, database. Gitu. Kalau monitor bisa langsung kita buka untuk melihat proses yang berjalan, tapi ini secara default yang dimatikan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini ada security. Di security ini ada firewall sama panel execution log. Di sini log-log yang uh, kita jalankan pada panel ini apa aja yang telah kita lakukan gitu kan, dan kapan terakhir login, di IP berapa kita login gitu kan. Di sini nampil semua lognya. Ini untuk port yang sudah aktif ada 22, 21, 7880. Tapi kita sudah forward melalui Docker ke port-port yang sudah kita tentukan. Oke, sekarang kita akan mencoba lihat lagi di files. Seperti yang aku bilang sebelumnya, di files ini sangat bagus file manajernya gitu kan. Kita langsung dapat membuat folder dengan cara klik kanan seperti ini, salah. Dan juga kita langsung membuat permission dengan cara klik kanan, klik permission. Kita dapat mengatur permissionnya di sini. Ini sangat 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 membantu untuk kita di server gitu kan, nggak perlu lagi buka melalui terminal untuk masuk ke dalam folder. Dan juga akses ke dalam folder ini kita sudah memiliki akses root. Ada terminal juga. Namun pada saat pertama instalasi sepertinya terminalnya perlu diaktifkan untuk loginnya gitu. Kita nggak akan pakai untuk sementara ini. Kita akan langsung menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Kita klik App Store, kemudian kita uh, klik deployment sini ya. Jadi misalnya aku ingin mendeploy atau mendevelop aplikasi
uh, Laravel terbaru menggunakan PHP 8, menggunakan Apache sebagai front end-nya, front end servernya, dan juga menggunakan MySQL sebagai database-nya. Maka yang pertama kali aku install yaitu Apache terlebih dahulu. Kemudian uh, kita pilih versinya, mau versi terbaru atau versi yang sebelumnya. Kita pilih versi terbaru, klik submit. Seperti itu. Nah, di sini akan tampil progres instalasinya gitu kan. Tapi kita nggak perlu menunggu, kita bisa close aja gini kan. Dan jika ingin membuka kembali, kita tinggal klik yang ada di atas ini. Seperti apa namanya, seperti button gitu kan. Button indikator. Oke, di sini kita bisa melihat ulang progresnya. Kita kembali lagi, kemudian kita ingin menginstal PHP 8, kita klik install. Kita bisa memilih metode compiled atau fast ya. Sini aku memilih fast, klik confirm. Oke, setelah itu PHP ini akan menjadi queue gitu kan, atau antrian gitu. Setelah terinstall Apache baru menginstal PHP. Kemudian kita keluarkan. Kemudian kita membutuhkan MySQL. Pilih install. Kemudian kita dapat memilih versi MySQL yang mana yang mau kita install. Aku akan menginstal versi MySQL 57. Kemudian klik submit. Klik confirm. Oke. Sekarang antrian menjadi di 2. PHP 8 dan MySQL. Selanjutnya hal yang kita butuhkan untuk memanajemen MySQL secara GUI gitu kan. Kita perlu menambahkan PHP MyAdmin. Sini. Submit. Oke, sekarang kita memiliki 3 antrian. Oke. Kenapa antriannya nggak masuk? Kita coba ulang ya. Klik submit. Sepertinya tadi ada peringatan ya. Apa tadi? Oke. Mungkin untuk PHP adminnya ini butuh versi MySQL yang di bawahnya. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk install Apache, PHP, dan MySQL-nya ya. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena dia akan melakukan compile ya, walaupun tadi kita menggunakan metode fast, tapi tetap compile juga dia. Lihat ini. Ada komen gcc yang berarti dia sedang mengcompile. Kita close saja. Aku akan menjelaskan sedikit sambil menunggu tentang panel ini. Di bagian setting, kita dapat mengatur seperti panel port, kemudian security intent yang uh, apa namanya, ketika kita login kita harus memasukkan key-nya gitu. Itu ternyata namanya security entrench gitu kan. Kita dapat mengubahnya juga, tapi di sini kita tidak akan mengubahnya. Terus juga di sini ada basic out, ini yang dimatikan. Kemudian ada notification belum diaktifkan. Login panel alarm belum diaktifkan. Domain, oke. Jadi di domain ini kalau kita menginstal di VPS atau virtual private server, kita dapat menambahkan domain ke dalamnya untuk dapat mengakses
panel tanpa menggunakan IP public seperti itu. Terus ini authorized IP ya, ini adalah untuk menggunakan panel ini kita dapat hanya menambahkan beberapa IP saja yang dapat mengakses. Jadi orang-orang dari uh, yang tidak dimasukkan IP-nya maka tidak bisa diakses atau aksesnya akan ditolak seperti itu. Kemudian ini ada default site dir atau lokasi folder penyimpanan untuk website. Ini ada di www.root gitu kan. Folder ini sudah kita forwardkan menggunakan volume di Docker ya. Kita dapat melihatnya di sini di home, ada di website data seperti ini. Ini adalah folder yang aku buat tadi ya. Masuk dia, kita dapat melihatnya. Kemudian di sini ada default backup dir. Di sini ada www/backup. Untuk backup sendiri tadi kita nggak membuat config-nya, jadi ada di dalam Docker ini penyimpanannya. Kemudian server IP-nya localhost. Localhost yang berarti hanya bisa diakses di lokal gitu. Kecuali kita open menggunakan server atau menggunakan IP public. Ini ada server time. Sepertinya kita bisa merubah. Dan kemudian sini ada panel user. Ini adalah username ya. Kemudian ada password. Kita nggak akan merubahnya. Tapi jika kalian ingin merubah, tinggal klik modify saja. Seperti itu. Ini ada bin icon. Bin account ini jadi panel ini terdapat login gitu kan, login ke situs official. Kita dapat memasukkannya ke dalam sini. Jika ada settingan yang udah kita pakai mungkin bisa disinkronkan, bisa jadi. Soalnya aku belum pernah mencoba bind account. Ini ada menu bar hidden. Jadi jika ada menu di sini di sidebar ini yang tidak kita pakai gitu, misalnya monitor, kita nggak butuh monitor, kita bisa menghilangkan melalui sini menu bar hidden. Tinggal klik button ini, button switch ya namanya. Nah, kemudian kembali kita save. Oh ternyata kita nggak bisa save setting sebelum ini selesai. Oke. Mungkin sambil menunggu selesai aku akan pause terlebih dahulu ya video ini dan akan lanjutkan lagi karena ini akan memakan waktu cukup lama ini untuk installnya. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Jadi untuk antrian yang telah kita masukkan tadi udah selesai, seperti Apache, PHP 8 dan MySQL. Tadi aku sudah juga menambahkan PHP 7 dan menambahkan PHP MyAdmin. Jadi benar, untuk PHP MyAdmin ini kita perlu menginstal PHP di bawah 8 untuk disupport oleh PHP MyAdmin 5. Untuk sekarang proses instalasi PHP MyAdmin mungkin sebentar lagi selesai. Oke, sudah selesai untuk instalasi PHP MyAdmin ya. Jadi kita sudah menginstal 3 tools atau 3 software pendukung. Ada Apache, PHP 8, MySQL, PHP 74 dan PHP MyAdmin 5. Oke, kita close. Kemudian kita kembali ke halaman home. Oke teman-teman, nah di sini ada yang namanya software widget. Kita dapat menampilkan software-software yang sudah kita install tadi ke dalam sini. Ini ada 2 software yang terinstall yang sudah nampil, tapi kita dapat menambahkannya secara manual dengan cara klik App Store, install it, dan kemudian kita klik display on dashboard di sini di button switch ya. Misalnya kita mau
menampilkan semuanya. Cukup kita switch button. Kemudian kita kembali ke home dan kita dapat melihat widget-widget software yang sudah kita install tadi. Baik, setelah kita menginstal, kita akan mencoba memastikan apakah Apache ini sudah berjalan atau belum berjalan. Kita akan mengecek kembali untuk Apache-nya, kita forward ke port berapa ya. Di sini bisa kita lihat port 88 memforward ke port 80. Berarti untuk Apache-nya kita menggunakan port 88. Kita contoh localhost. Kita coba localhost terlebih dahulu. Oke. Ini adalah localhost dari bawaan server sebelumnya. Kemudian kita coba 88 ya. 88. Oke. Maka akan nampil welcome to Nginx. Kenapa Nginx? Padahal kita menginstal Apache ya. Jadi di append ini kemungkinan ada bug kecil, yaitu yang mengarahkan default page untuk welcome-nya ini itu berubah ke Nginx walaupun kita menginstal Apache server. Jadi aku udah beberapa kali install ulang gitu kan, install ulang kayak Apache ini, dan hal ini terjadi berulang-ulang gitu. Dan aku pikir ini adalah bug dari panel itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu cara untuk menginstal beberapa software kebutuhan untuk developer gitu kan. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara mendeploy aplikasi Laravel ke dalam panel ini. Dan juga bagaimana apabila PHP-nya memiliki versi yang berbeda, bagaimana cara untuk mengubahnya. Kita akan coba di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesulitan dalam pemahaman di video kali ini, mohon dapat berkomentar di bawah ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.